Saudara Dinas Pangan dan Pertanian Aceh Besar Provinsi Aceh meminta tim Balai Veteriner Medan Sumatera Utara menguji sampel sejumlah ternak sapi di 3 desa di Kabupaten Aceh Besar. Sedikitnya ada 16 sapi yang bergejala terkena penyakit mulut dan kuku. Kondisi ternak sapi di 3 desa ini sebelumnya menyerupai gejala penyakit mulut dan kuku seperti demam tinggi, luka di kuku, susah berdiri, susah makan, serta mengeluarkan liur berlebih. Rata-rata para peternak juga yang sapinya diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku membeli sapi mereka pada bulan April lalu. Hari ini kita telah mengambil sekitar 16 sampel yang nantinya akan diuji dan nanti hasilnya akan dikoordinasikan ke dinas dan ke pusat. Berapa hari rencana proses pengambilan sampel ini? Kalau hasilnya saya nggak bisa kasih tahu berapa hari, soalnya kan sekarang kan pada menguji juga semuanya. Jadi saya tidak bisa ngasih tahu berapa harinya. Sementara itu Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur setempat tengah gencar melakukan penyuntikan hewan ternak dengan menggunakan vitamin, antibiotik, serta pereda sakit dan nyeri secara berkala untuk menyelamatkan hewan ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku. Sebelumnya dari hasil uji lab yang dilakukan di Laboratorium Pusvetma Jawa Timur pada Senin lalu, total ada 769 hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku dan 14 ekor mati. Sudah lebaran, H-2 lebaran sudah terjadi dan sudah kami obati pertama juga, dan ini tinggal kita pengulangan saja untuk memastikan kesembuhannya total. Secara garis besar kami beri 3 macam obat, antibiotik, pereda sakit, pereda nyeri, dan vitamin. Informasi terkini penanganan penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan milik para peternak di wilayah Aceh Besar. Kita bergabung dengan rekan Mustajab yang akan melaporkan dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dan ada juga informasi penanganan penyakit mulut dan kuku di wilayah Sidoarjo bersama rekan Jack Robi. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu. Mustajab, selamat siang. Bagaimana penyebaran penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan para peternak di wilayah Aceh Besar hingga saat ini? Berapa total jumlah kasus yang sudah dilaporkan hingga saat ini dan seperti apa penanganannya? Ya, Poro dan juga saudara, memang betul sejak ditemukannya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terutama sapi di Aceh Besar ini, tercatat hingga data kemarin sore yang kami terima dari Dinas Pertanian Aceh Besar, tercatat ada 49 ekor sapi dari 7 kecamatan di Aceh Besar yang kemudian terpantau oleh para peternak dan juga pemerintah. Jadi catatannya adalah 49 ekor sapi, dan paling banyak diantaranya adalah di Kecamatan Montasik. Itu ada 17 sapi yang terindikasi penyakit mulut dan kuku, dilihat dari gejala-gejala klinis yang ada pada sejumlah sapi, karena di Aceh para sentra peternak sapi sendiri ini kan berada di sepanjang bantaran Kurung Aceh, terutama di Kecamatan Montasi, kemudian Indrapuri, Ingin Jaya, Kurung Barunajaya, Sukamakmur, Indrapuri. Nah, ini adalah beberapa kawasan sentra peternak sapi yang terus dipantau oleh pemerintah Aceh Besar terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang terdapat pada hewan ternak dan khusus sapi. Di Aceh Besar sendiri memang pemerintah Aceh Besar seperti yang dilakukan sebelumnya, mereka memantau terus beberapa jumlah populasi ternak, terutama sapi ya, di Aceh Besar, seperti di Pasar Hewan Sipre, karena ini merupakan pasar hewan terbesar di Aceh, di mana banyak para peternak dari luar daerah, mereka mau distribusi atau mobilisasi hewan ternak mereka ini ke wilayah Aceh Besar untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, Woro. Jadi data sementara dari pemerintah Aceh Besar ini hingga data kemarin sore itu ada 49 ekor sapi yang terindikasi penyakit mulut dan kuku. Ini diinformasikan sebelumnya hewan-hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku ini dibeli pada bulan April. Apakah ini ada hubungannya? Dari mana asalnya atau dari pembeliannya? Wilayah mana yang kemudian diketahui menjual hewan-hewan ternak ini, Mustajab? Ya, ya.
Catatan dari Dinas Pertanian Aceh Besar sendiri seperti disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian Aceh Besar bahwa sapi yang diperjualbelikan atau diperdagangkan atau didistribusinya ke Aceh Besar itu berasal dari beberapa daerah, termasuk dari Aceh Tamiang dan Kabupaten Biren. Seperti diketahui bahwa di Aceh Tamiang sendiri merupakan daerah yang paling besar penyakit kuku dan mulut atau gejala-gejala klinis pada hewan ternak ini. Paling tidak tercatat dari jumlah yang ada di Aceh Tamiang sendiri ada 2.585 sapi, 2.585 sapi yang terindikasi gejala klinis dan menyebabkan atau indikasi penyakit mulut dan kuku. Nah, jadi beberapa atau sejumlah hewan ternak yang ada di Aceh Besar memang diindikasi berasal dari beberapa wilayah tersebut yang ada di Aceh Besar. Sehingga Kabupaten Aceh Besar sendiri melakukan berbagai upaya untuk mencegah masuknya sapi-sapi lain dari beberapa daerah yang terindikasi mereka terkena penyakit mulut dan kuku. Jadi pengecekan, pengawasan di sentra-sentra peternak sapi, kemudian juga melakukan pengawasan sapi-sapi yang masuk dari luar daerah yang terindikasi merupakan wabah penyakit ini, baik itu dari kabupaten lain seperti di Aceh Tamiang, untuk bisa masuk ke Aceh Besar itu dilakukan pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk wilayah Aceh Besar seperti di kawasan Sare atau di Loonga di Aceh Besar. Ini dua pintu masuk ke wilayah Aceh Besar yang terus dipantau oleh pemerintah dan juga pihak kepolisian. Sebelumnya, Woro, pemerintah juga sudah lakukan sosialisasi ke peternak. Para peternak dikumpulkan di hari pasar di Aceh Besar dan mereka diberikan sosialisasi untuk itu dan melakukan pemeriksaan secara berkala juga kepada populasi sapi yang ada di Aceh Besar. Begitu, Woro. Baik, nanti kita akan melihat seperti apa kelanjutannya, tapi kita akan mendengarkan dulu laporan dari Sidoarjo, rekan Jack Robi, seperti apa penanganan kasus penyakit mulut dan kuku yang saat ini menyerang sapi-sapi para peternak di sana? Berapa jumlah yang saat ini sudah terkonfirmasi terjangkit penyakit mulut dan kuku di sana, Jack? Ya, baik, Woro. Dari hasil uji lab yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Sidoarjo, pada Senin lalu terdapat ada 769 hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sementara pada hari Kamis lalu, total ada 715 hewan ternak yang terkonfirmasi terjangkit oleh penyakit mulut dan kuku, di mana total sudah ada 16 hewan ternak milik peternak yang mati akibat penyakit berbahaya bagi hewan ternak ini. Woro. Kemudian apakah langkah-langkah saat ini yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan juga Pertanian di Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan karantina misalnya atau selain pemberian vitamin kepada hewan-hewan yang saat ini terkena penyakit mulut dan kuku? Ya, baik. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas-dinas terkait masih belum memiliki rencana untuk memindahkan hewan ternak yang terkonfirmasi terjangkit oleh penyakit mulut dan kuku ke tempat-tempat karantina yang ada di Sidoarjo. Namun pihak-pihak terkait hingga saat ini masih terus melakukan penyisiran kepada setiap peternakan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan treatment selain menyuntikkan obat seperti halnya antibiotik, pereda nyeri, serta vitamin kepada setiap hewan yang ada di dalam peternakan. Selain juga membersihkan dan juga menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh kandang-kandang yang ada di peternakan di Kabupaten Sidoarjo. Tak hanya itu, para peternak sendiri secara mandiri melakukan pengobatan, yakni dengan cara meminumkan cairan kunyit kepada hewan ternak. Hal itu diyakini oleh peternak bahwa bisa meningkatkan antibodi di hewan-hewan ternak yang terjangkit oleh penyakit mulut dan kuku mereka. Demikian. Jack, Mentan sudah memastikan bahwa ini tidak berbahaya untuk manusia. Artinya juga daging masih bisa dikonsumsi seperti itu. Apakah ada
treatment khusus yang harus dilakukan mengingat bagaimana cara untuk mengkonsumsinya daging-daging yang kemudian mungkin disembelih oleh para peternak. Ya, menurut Koordinator Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Sidoarjo, daging-daging sapi tersebut masih bisa dikonsumsi oleh manusia. Penyakit ini hanya menular ke hewan-hewan ternak seperti halnya kerbau, sapi, kambing, domba, serta babi, dan tidak menular ke manusia. Namun, dalam proses pengolahan daging sapi yang terjangkit oleh penyakit mulut dan kuku tersebut harus dilakukan secara optimal, yakni dengan merebus daging sapi tersebut di dalam air rebusan dengan temperatur air mendidih, yakni 100 derajat Celcius. Diyakini daging-daging tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian, Poro. Di wilayah lain juga ada kekhawatiran dari para peternak yang kemudian buru-buru untuk menjual hewan ternaknya. Apakah ini fenomena yang juga terjadi di sana, Jack? Ya, di Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini banyak para peternak yang menjual sapi mereka yang terjangkit oleh penyakit mulut dan kuku ke sejumlah pedagang. Penurunan harga jual ini turun drastis. Biasanya para peternak ini mengakui sapi-sapi mereka bisa terjual sekitar antara 30 juta hingga 40 juta. Namun pada penjualan kali ini mereka hanya mendapatkan uang penjualan sapi tersebut hanya sekitar antara 5 juta hingga 5.500.000 rupiah. Demikian, Mo. Baik. Ini tentunya merugikan untuk para peternak. Terima kasih Jack Robi, dan sebelumnya ada Mustajab di Aceh atas laporan Anda terkait bagaimana kondisi hewan-hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku di sana.